Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Sari, Stambuk 2010-2332, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 19 November Kolaka. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai paradigma administrasi publik. Baik, langsung saja. Paradigma yang pertama yaitu All Public Administration atau sering disebut dengan OPA. Paradigma administrasi publik dimulai dengan All Public Administration atau administrasi lama. Paradigma administrasi negara lama dikenal juga dengan sebutan administrasi negara tradisional atau klasik. Paradigma ini merupakan paradigma yang berkembang pada awal kelahiran ilmu administrasi negara. Tokoh paradigma ini adalah antara lain merupakan pelopor berdirinya ilmu administrasi negara, yaitu Woodrow Wilson dengan karyanya The Study of Administration tahun 1887. Dalam bukunya, Woodrow Wilson berpendapat bahwa problem utama yang dihadapi pemerintah eksekutif adalah rendahnya kapasitas administrasi. Untuk mengembangkan birokrasi pemerintah yang efektif dan efisien, diperlukan pembaharuan administrasi pemerintahan dengan jalan meningkatkan profesionalisme manajemen administrasi negara. Untuk itu diperlukan ilmu yang diarahkan untuk melakukan reformasi birokrasi dengan mencetak aparatur publik yang profesional dan non-partisan. Karena itu, tema dominan dari pemikiran Woodrow Wilson adalah aparat atau birokrasi yang netral dari politik. Administrasi negara harus didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen ilmiah dan terpisah dari hiruk-pikuk kepentingan politik. Inilah dikenal sebagai konsep dikotomi politik dan administrasi. Administrasi negara merupakan pelaksanaan hukum publik secara detail dan terperinci. Karena itu menjadi bidangnya birokrat teknis, sedangkan politik menjadi bidangnya politis. Teori administrasi publik klasik berkembang dimulai pada abad ke-19, dikenal dengan istilah paradigma pertama atau paradigma dikotomi politik administrasi dari tahun 1900 sampai 1926. Paradigma ini mempersalahkan mengenai di mana seharusnya administrasi negara itu berada, dengan tokohnya Frank J. Goodnow dan Leonard D. White yang mengatakan bahwa administrasi negara seharusnya berpusat pada birokrasi pemerintahan. Namun menimbulkan persoalan di antara kalangan akademisi dan praktisi mengenai dikotomi politik administrasi. Dijelaskan bahwa administrasi negara merupakan sub bidang ilmu politik. Pada tahun 1927 sampai 1937 muncul prinsip untuk paradigma kedua yang mengembangkan prinsip-prinsip administrasi negara, bahwa terdapat perkembangan baru dalam administrasi negara dan mencapai puncak reputasinya. Sekitar tahun 1930-an, administrasi negara banyak mendapat masukan dari bidang lain seperti industri dan pemerintahan bahwa administrasi negara dapat menempati semua tatanan kehidupan. Pada tahun 1937 merupakan puncak akhir paradigma kedua dengan tokoh Luther Hagolds dan Lyndall Ulrichs dalam tulisannya Paper on the Skin of Administration yang terkenal dengan konsep Postcorp. Postcorp merupakan suatu istilah yang mencakup tanggung jawab eksekutif atas suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengusulan staf, koordinasi, pelaporan, dan penganggaran. Dalam administrasi mode klasik, tugas kunci dari pemerintah adalah menyampaikan sejumlah pelayanan publik seperti pembangunan dengan lebih baik, sekolah, rumah, saluran pembangunan, serta menyediakan kesejahteraan yang dapat diserahkan kepada aparat pemerintahan dan politisi. Administrasi publik menunjukkan dominasinya sebagai pemain utama. Namun, adanya sumber pembiayaan dari hasil pungutan pajak masyarakat menjadikan
penyelenggaraan administrasi publik menjadi tidak efisien dan menjadi salah satu kritik teori klasik administrasi publik. Paradigma kedua yaitu New Public Management atau sering disebut NPM. Adanya kritik mengenai teori administrasi klasik menyebabkan adanya pembaharuan dalam penyelenggaraan administrasi publik, sehingga menyebabkan adanya perubahan yang kemudian memunculkan konsep baru dikenal dengan NPM atau New Public Management. Konsep ini pada awalnya ingin mengemukakan pandangan baru yang biasa mencerahkan konsep ilmu administrasi publik. Khusus konsep New Public Management biasanya diperlakukan untuk kegiatan bisnis dan sektor privat. Inti dari konsep ini adalah untuk mentransformasikan kinerja yang selama ini dipergunakan dalam sektor privat dan bisnis ke sektor publik. Selain kritik terhadap teori klasik, munculnya New Public Management juga dipicu dengan adanya krisis negara, kesejahteraan di New Zealand, Australia, Inggris, Amerika, yang kemudian didukung adanya promosi dari IMF, Bank Dunia, dan Serikat Persemakmuran dan kelompok konsultan manajemen. Tema pokok New Public Management adalah menggunakan mekanisme pasar sebagai terminologi sektor publik dengan cara pimpinan dituntut untuk berinovasi, untuk memperoleh hasil maksimal atau melakukan privatisasi terhadap fungsi pemerintah. Pimpinan melakukan steering, membatasi terhadap kerjaan atau fungsi mengendalikan. Gaya pimpinan yang mengendalikan, gaya pimpinan yang memberikan arah yang strategis, menitik beratkan pada mekanisme pasar dalam mengarahkan program publik, menghilangkan monopoli pelayanan publik yang tidak efisien yang dilakukan oleh instansi dan pejabat pemerintah. Paradigma yang ketiga yaitu New Public Service atau sering disebut NPS. Secara umum, alur pikir NPS menentang paradigma-paradigma sebelumnya yaitu OPA dan NPM. Dasar teoritis paradigma NPS ini dikembangkan dari teori tentang demokrasi dengan lebih menghargai perbedaan, partisipasi dan hak asasi warga negara. Dalam NPS, konsep kepentingan publik merupakan hasil dialog berbagai nilai yang ada di tengah masyarakat. Nilai-nilai seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam pelayanan publik. Paradigma NPS berpandangan bahwa responsivitas atau tanggung jawab birokrasi lebih diarahkan kepada warga negara, bukan klien, konstituen, dan bukan pula pelanggan. Pemerintah dituntut untuk memandang masyarakatnya sebagai warga negara yang membayar pajak. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai paradigma administrasi publik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.